Selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Pagi ini kita ketemuan di Obrolan Pagi untuk edisi Selasa 10 November 2020. Topik yang bakal kita angkat di Obrolan Pagi kali ini adalah mengenai UU ITE mulai memakan korban ya. Di mana Mitra 104,6 FM, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dengan UU nomor 11 tahun 2008 sudah banyak menjadikan seseorang sebagai tersangka atau bisa dikatakan UU ini sudah memakan korban. Di Buleleng, kasus teranyar adalah ciutan perbekal tamblang. Nah, sejauh mana undang-undang ini bisa menjerat seseorang? Kita sudah menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa di Studio Gompol 38 pagi ini. Yang pertama ada akademisi ya, dari dosen hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bapak Dr. Iketut Sukawati Lanang Putra Perbawa SHMH. Selamat pagi Pak Lanang. Selamat pagi pendengar Radio Guntur dimanapun berada. Semoga selalu dalam sehat selalu dan jaga kesehatan. Iya, sehat Pak ya? Sehat. Tungkar. Iya. Berikutnya ada Ketua Pradi Singaraja, Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Gede Harja Astawa SH. Selamat pagi. Pagi. Oke, sehat Pak? Astaga. Oke. Dan ada pengurus Pradi ya, ini Bapak Firmansyah SH. Selamat pagi Pak Firmansyah. Selamat pagi. Sehat juga Pak ya? Sehat. Dan saya bukan pengurus Pradi, tetapi saya Ketua Pusat Bantuan Hukum. Ketua PBH ya, PBH Pradi. Oke. Tias mau ke Pak Lanang dulu selaku akademisi ya Pak ya. Kalau kita mau membicarakan seputar Undang-Undang ITE gitu Pak ya, kayaknya pemirsa Radio Guntur udah sering dengar seputar undang-undang yang satu ini. Tapi sebenarnya mungkin bisa bantu dijelaskan lagi apa itu UU ITE dan sesungguhnya apa yang mengilhami lahirnya undang-undang ini? Ya, awal mula latar belakang Undang-Undang ITE ini dilahirkan kan sebetulnya dari persoalan masyarakat membutuhkan legalisasi dalam proses teknologi informasi itu. Jadi sebetulnya awal mulanya tidak di bidang pidana saja. Undang-undang ini menyangkut juga perdata, e-government dan lain sebagainya. Dalam undang-undang itu juga dilindungi bagaimana orang bertransaksi secara elektronik, hak cipta, merek, semua itu diatur. Karena persoalan masyarakat berkembang, teknologi informasi ini kalau di dunia dibilang teknologi informasi ini tidak bisa lagi dibendung, tidak lagi bisa dibatasi. Dengan persoalan itu kemudian dunia sudah beberapa kali meratifikasi di Budapest juga tentang persoalan teknologi informasi ini menjadi salah satu yang harus diberikan legalitas melalui aturan. Kalau di Indonesia ya undang-undang. Berdasarkan pertemuan-pertemuan internasional tentang kepentingan untuk melakukan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dalam persoalan hukum, maka muncullah Undang-Undang ITE. Nah, salah satu di Undang-Undang ITE itu tidak hanya persoalan perdata, muncul memang juga persoalan cybercrime, persoalan pidana, termasuk juga alat bukti. Yang muncul awal-awal kan bagaimana apakah alat elektronik ini bisa dipakai alat bukti dan sebagainya. Nah kemudian awal berkembangnya itu dalam Undang-Undang 11 2008 awalnya kan tentang pembuktian, kemudian masuk ke persoalan poin-poin pidana. Nah pada poin-poin pidana itulah kemudian ada beberapa pasal yang ditenggarai tanda kutip teman-teman PBHI, teman-teman LSM yang agak karet gitu dalam posisi pasal 27 misalnya tentang pencemaran nama baik. Nah pasal ini tidak hanya di Buleleng, bahkan awal mula kita masih ingat di Jakarta kasus rumah sakit Oweni yang juga muncul dari masyarakat yang melakukan klaim terhadap pelayanan kesehatan. Udah tahun kira-kira 2010 sudah banyak persoalan-persoalan di pidana itu. Tetapi memang karena masyarakat sebagai begitu pidana yang terbebani kan masyarakat. Itu yang seringan muncul, padahal di satu sisi teman-teman yang melakukan wilayah perdata transaksi elektronik terbantu karena dengan adanya ini dengan tanda tangan elektronik ini diakui, dengan transaksi elektronik diakui sebagai alat bukti juga dan sebagainya. Memang yang muncul pasti persoalan pidana karena di situ ada hak asasi manusia yang harus diambil kan ketika dia dianggap melakukan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Itu awal masalah itu. Tapi saya memandang undang-undang ITE ini masih perlu. Kalaupun ada perubahan ya pasal-pasal mana yang harus dirubah karena teman-teman di wilayah kontrak dagang internasional sangat memerlukan kepastian hukum juga dalam proses-proses hukum ke depan gitu. Nah persoalan pidana harus ada misalnya alternatif perubahan wajar karena Jeremy Bentham tidak ada undang-undang yang sempurna dan tidak ada satu undang-undang pun bisa mengatur semua hal dan harus lengkap kemudian benar gitu.
maka undang-undang itu terus lakukan revisi. Bisa dia melalui judicial review, bisa dia melalui legislative review. Jadi berbagai macam sebenarnya undang-undang itu dilakukan perubahan. Nah, undang-undang itu bukan sesuatu yang sempurna. Pasti ada perubahan-perubahan. Apa saja yang mempengaruhi perubahan itu? Ya landasan filosofinya, landasan sosiologisnya, kepentingan masyarakat, termasuk landasan yuridisnya, apa yang menjadi persoalan-persoalan. Dan sekarang kan banyak, termasuk misalnya terhadap undang-undang Omnibus Law sekarang dilakukan perubahan, ya tinggal prosedurnya dia ditempuh, pasal-pasal mana yang harus dirubah. Nah, pasal 27 yang rencananya diubah dalam Undang-Undang 11 2008, dalam Undang-Undang kemudian kalau nggak salah 19 2016 kan diubah, ternyata itu nggak diubah, hanya beberapa persoalan tentang pemidanaannya dari misalnya 6 tahun jadi 4 tahun gitu. Ada persoalan pemidanaannya saja yang dirubah. Tapi persoalan materi tentang 20 tadi itu, pasal 27 ayat 3 yang di tanda kutip dinyatakan karet itu belum. Tapi apapun begitu, dalam konsep hukum itu, undang-undang kan juga buatan manusia, yang juga tidak sempurna. Maka dari itu, dalam konsepnya Lawrence Friedman itu, 3 hal yang harus juga bekerja, undang-undang, substansi, kemudian structure, penegakan hukum, dan culture. Jadi kalaupun misalnya undang-undangnya bagus ataupun tidak, apalagi bagus, kalau penegak hukumnya tidak maksimum juga melakukan penegakan hukum itu kan tidak juga harus represif, dia juga preventif, memberikan sosialisasi dan sebagainya, juga harus bagus. Kemudian kultur masyarakat juga harus, pendidikan terus dilakukan. Contoh misalnya dalam pasal 27 ini, sekarang di mahasiswa, kemudian saya dosen dan anak SMA, kita selalu turun memberikan sosialisasi pendidikan. Hari ini dengan corona kan hampir semua diam di rumah, aktivitas hampir semua di IT, semua di medsos. Maka penggunaan salah satu pendidikan yang harus dilakukan di kelompok anak-anak muda ini, pergunakanlah media sosial itu secara baik dan bijaksana. Jadi begitu masuk media sosial, itu sudah masuk ruang publik. Ada sempat menanyakan, Pak kan saya cuma satu orang, saya komunikasi di WA saja dengan satu orang. Ingat, begitu Anda menyebarkan satu orang pun itu sudah ruang publik, karena dia bisa share ke teman yang lain. Facebook juga begitu, saya berteman cuma 2-3 orang Pak, itu kan tidak bisa sebenarnya, nggak bisa. Begitu Anda masuk ke ruang publik, teman satu orang itu sudah ruang publik, itu sudah bisa di-share. Maka dari itu, hak Anda menggunakan di situ di ITE itu adalah boleh menggunakan secara bebas, penggunaan ekspresi dari pendapat dan cuitan-cuitan di Twitter ataupun di WA maupun di Facebook, tapi gunakanlah secara bijak itu, difilter, karena semua menanggung akibat yang ditimbulkan. Nah, itu salah satu misalnya di kultur, di pendidikan yang masyarakat harus disampaikan, karena tidak semua juga di dalam masyarakat memahami, saya ini urusan pribadi ini, nggak bisa, karena itu di ruang publik. Begitu dia keluar dari handphonenya ini, itu sudah jadi ruang, makanan masyarakat, sudah ruang publik. Sama artinya Anda bicara di lapangan gitu dengan banyak orang, itu sebetulnya otak kita harus berpikir begitu nge-share, berarti Anda sudah menyampaikan kejutaan atau keribuan orang. Itu sudah harus dipahami dan harus disadari oleh anak-anak muda, terutama kan termasuk juga sekarang para tokoh tadi misalnya para pengusaha, termasuk para pejabat. Jadi hati-hati menggunakan media sosial, media elektronik. Ketika Anda sudah share, Anda sudah siap menanggung itu bahwa itu ruang publik. Maka gunakanlah secara bijak. Oke, kalau dulu pepatahnya hanya lidahmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu juga gitu ya Pak ya. Harus hati-hati pokoknya. Pencetannya harimaumu gitu. Pencetannya, nggak boleh sembarangan main share gitu aja gitu ya. Nah, lalu unsur-unsur apa saja yang sebenarnya harus dipenuhi untuk menjadikan seseorang terjerat kasus Undang-Undang ITE ini Pak? Kalau secara umum ya, undang-undangnya dari pasal 27 sampai 30 berapa saya nggak ingat. Tapi secara konsep ada 3 sebetulnya. Ada yang namanya hoax, ada yang namanya fake news, ada yang namanya hate speech gitu ya. Dalam bukunya Pak Budi Gunawan, Jenderal Budi Gunawan itu menyebutkan apa yang dimaksud dengan hoax dalam konsep ya. Kemudian diterangkan dalam pasal 27, 28 dan seterusnya. Hoax itu adalah berita bohong yang diskenariokan, sebetulnya mungkin saja dia ada di sini saya, misalnya ada di sini, tapi juga saya ada di Denpasar, atau penggalang kepalanya ada di sini, kemudian di sebelahnya ada orang lain, padahal nggak situ. Itu namanya hoax, berita bohong. Dipotong-potong sedemikian rupa, bisa gambar, bisa juga suara yang tidak seperti sebenarnya. Itu hoax, bohong. Dalam konsep nih, konsep hukum. Kemudian
fake news, berita palsu, Iya. yang memang nggak ada sebetulnya diadakan gitu. Iya. Kayak sekarang beberapa artis toto muncul, padahal nggak dia. Nah, itu fake news. Itu semua kena beda-beda dalam posisi hukumnya. Yang lebih bahaya sebetulnya hate speech, ujaran kebencian. Kita mengenal dulu awal-awal ujaran kebencian itu ketika beberapa ormas, mohon maaf ya tanda kutip, ormas tertentu yang terus melakukan kebencian hati-hati dan sebagainya, terutama kelompok-kelompok yang ekstrem itu. Itu hate speech-nya itu sebetulnya yang paling bahaya. Ujaran kebencian memprovokasi, mengagitasi, mempropagandakan sesuatu ideologi yang bukan ideologi Pancasila, membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Kalau namanya propaganda itu sampai waktu itu dibilang ini kayak Hitler, jadi sampaikanlah kebohonganmu tiap hari sehingga kebohongan menjadi kejujuran gitu kan. Ini berbahaya. Dia terus melakukan kebencian sehingga masyarakat terpropaganda. Wah benar itu, padahal salah gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Maka dari itu ada benarnya, ada beberapa kali orang bilang kalau Anda masuk ke dunia medsos, naikkan sedikit gitu otaknya, hati-hati, jangan dicerna mentah-mentah. Kalau enggak Anda terjerat. Anda masuk ke suatu hutan belantara yang Anda terjebak di situ. Maka dari itu hati-hati, ini benar nggak? Makanya kalau di dalam sidang-sidang Mahkamah Konstitusi, baik itu pilkada maupun dalam sidang-sidang yang lainnya, harus setiap media cetak, elektronik maupun media sosial yang menjadi alat bukti, termasuk sekarang pengadilan beberapa ya, saya nggak tahu kalau di Singaraja, ketika memakai alat bukti elektronik, baik itu medsos dan lain sebagainya, di Mahkamah Konstitusi contohnya, dia akan melakukan verifikasi apakah data itu betul-betul data yang original atau data-data hasil rekayasa. Ada ahli yang memang harus menguji itu gitu. Apakah ini benar atau tidak. Jadi tidak sembarangan juga begitu sebagai alat bukti kemudian diterima enggak. Nah kalau Anda nggak punya alat bukti itu, jangan dipakai dulu deh atau ditunggu dulu. Jangan sampai orang mau melakukan itu dengan alat bukti yang tidak tepat, yang direkayasa sedemikian rupa, kemudian hakim tidak tahu itu benar atau tidak, itu diiyakan atau diamini, kan berbahaya. Nah MK saya pikir cerdas untuk melakukan itu. Beberapa kali kita sidang di Mahkamah Konstitusi itu, ketika orang rekaman misalnya money politik, kemudian di Facebook kayak begitu, dia verifikasi, ada memang diundang para ahli di bidang IT untuk melakukan verifikasi terhadap data-data itu. Ini luar biasa. Jadi itu maksudnya hati-hati juga masyarakat ketika mendengar di-share info-info yang yang kurang benar, atau misalnya kadang-kadang kan celotehan orang teks dan kontekstual ketika dipotong-potong bisa menjadi berbeda. Hari ini saya ngomong A sampai Z, maksudnya dalam teks dan kontekstual tempat dan substansi yang berbeda gitu kan, tapi ketika dipotong sedikit itu bisa berbeda juga artinya gitu. Itu hati-hati juga, ini agak susah. Maka dari itu teman-teman di kepolisian di bidang satuan bidang cybercrime itu betul-betul harus hati-hati. Mungkin Polda ada juga ya. Itu betul-betul alat uji memverifikasi terhadap posisi barang-barang elektronik termasuk medsos itu luar biasa. Oke, gas ke Pak Harja Astawa dulu selaku Ketua Pradi. Nah, kalau dari sisi prosedur beracara, bagaimana proses menjadikan seseorang sebagai tersangka UU ITE ini, Pak? Kalau kita lihat begini, sebelum lanjut ke sana, saya melihat dengan dimunculkannya undang-undang ITE ini ya, mohon izin Pak. Salah satunya sebagai negara hukum kita akan mengenal asas legalitas, ya, bahwa apapun suatu tindakan sebelum ada undang-undang yang mengaturnya itu tidak bisa dipidana. Nah dengan munculnya teknologi ini, di mana aturan yang mengatur nggak ada, setiap kejahatan akan lepas ketika menggunakan sarana ini. Itu mungkin salah satu motivasi ini dilahirkan ya. Itu zamannya Pak SBY gitu salah. Kemudian yang kedua, karena kecanggihan teknologi, transaksi antar negara yang didasari oleh sebuah kejahatan itu tinggi. Nah, bagaimana menjeratnya? Nah, kemudian dimunculkanlah ini. Dan menurut informasi dari berita yang kita terima, dengan adanya undang-undang ITE ini banyak ada peristiwa pencucian uang ditangkepin, kemudian judi-judi online itu ditangkepin, kan semua menggunakan sarana teknologi itu, akun di medsos itu kan. Nah kemudian salah satu unsur yang paling prinsip dari tindak pidana ini adalah dengan menggunakan sarana media sosial. Karena substansinya itu sudah diatur oleh undang-undang yang lain. Misalnya tentang
kebencian terhadap ujaran kebencian misalnya, KUHP ada kok. Ya. Cuma ketika dia menggunakan atau melalui media sosial, ini sudah menggunakan istilahnya lex spesialisnya, masuk ke undang-undang ITE. Oke. Di samping kebutuhan unsur hukum, undang-undang ITE ini ancaman hukumnya lebih tinggi daripada beberapa pasal di hukum pidana itu sendiri. Oke. Ya, katakanlah undang-undang ujaran kebencian, undang-undang kebencian kepada negara. Zaman Belanda ada kok. Itu yang disebut saya artikelen itu kan. Ada. Ini tentu untuk melindungi kepentingan kolonial kan. Iya. Asal ada gerakan yang melawan dalam tanda petik, nah saat itu, oh ini dipakai. Yang penting ada dasar lah untuk menjarakan orang. Kan ini berbahaya ketika rejim otoriter. Nah persoalan sekarang kalau saya lihat judulnya ini kan serem juga, sudah mulai makan korban undang-undang itu ya. Iya. Saya kira begini, apa sampaikan dokter tadi, bahwa masyarakat membutuhkan undang-undang ini. Betul. Cuma ada celah dalam tanda petik dalam pasal-pasal itu, pasal 228 itu ada celah menurut pendapat saya untuk digunakan oleh orang oknum yang sedang berkuasa orang yang sedang memiliki pengaruh untuk melindungi kepentingan dirinya menghantam orang yang tidak disukai. Oke. Ya, karena apa sekali lagi itu multitafsir. Multitafsir. Dan kemudian ancaman hukumannya. Kalau dalam praktek acaranya tetap pakai hukum acara pidana kok. Tetap itu. Ya. Cuma yang bedakan itu tadi salah satu unsurnya adalah menggunakan media elektronik. Ya. Saya setuju apa sampaikan dokter tadi bahwa undang-undang ini tidak mungkin sempurna. Sehingga ada tokoh dunia itu mengatakan sebaik apapun undang-undang yang dibuat, tetapi kalau penegak hukumnya ya tidak benar, hasilnya nggak akan bagus. Sebaliknya, sesederhana pun undang-undang itu, jika dilaksanakan oleh sebuah kekuasaan, seorang pemerintahan yang bagus, hasilnya pasti lebih bagus daripada undang-undang itu sendiri. Ya. Nah, ini sudah menjadi adigium ya. Nah, sehingga idealnya sih undang-undang yang bagus diikuti oleh pelaksana hukum yang bagus. Itulah. Itu pendapat saya. Oke. Nah, apakah Pradi Singaraja atau Bapak pribadi selaku pengacara nih pernah menangani kasus yang berkaitan dengan undang-undang ITE ini di Buleleng? Karena kan seperti yang Tias bilang di pengantar tadi. Pernah itu, Pak, dan heboh itu. Oke, prosesnya mungkin bisa diceritakan Pak pengalamannya? Itu karena ini sudah inkrah, saya boleh bisa bicara, dan itu adalah fakta yang saya ungkapkan sebelum kasusnya jering. Oke. Ya kan? Ya, Kita punya rekan. jering yang menarik juga kan. Sebelum jering kita lebih menarik dulu karena ini menyangkut rekan advokat. Iya. Tapi bukan Pradi ya. Oke. Jadi itu rekan kita live dia. Live, dalam kalimat live itu dalam tanda petik ada kalimat yang menyinggung Kapolri, tidak tanggung-tanggung ini. Oke. Gubernur, ya kan? Kemudian ditangkap, kita dampingin. Dan satu-satunya perkara pidana dalam stay COVID yang dilaksanakan secara offline. Kita minta. Kata kita yang live yang pada saat iya, jalan itu. Itu. Itu pengacara ya? Ya, pengacara itu kita dampingin itu. Nah, kemudian dia penyidik dan jaksa memasang pasal yang berlapis. Pasal alternatif 27, 28 dan ada pidananya. Dari 3 pasal kita yakin lolos. Karena tidak menunsur kan. Tapi 1 pasal. Nah, persoalannya yang menjadi korban, ya kan? Iya. Yang menjadi pengadu tidak pernah hadir di pengadilan. Oke. Ya, endingnya itu memang fenomenal. Endingnya diputus. Ini 1 tahun, di 1 tahun, diputus 1 tahun. Kenyataannya yang dalam pendapat kami terdakwa menerima, sehingga ini inkrah kan. Pribadi saya, sekalipun saya tidak puas terhadap putusan itu, tapi saya sebagai advokat tidak boleh melibatkan pribadi. Itu sepenuhnya menjadi hak klien itu. Kalau memang harus dia menerima, saya nggak boleh ngomporin mereka untuk banding. Sekalipun saya kecewa terhadap putusan ini gitu loh. Tapi mau bilang apa? Karena yang merasakan, kemudian yang menjalani adalah Si klien klien sendiri. Gitu. Nah ini, setelah ini baru ada kasusnya jering, lebih fenomenal lagi itu. Gitu. Iya, itu sampai sekarang ya masih bergulir. Nah sekarang begini, tambahan sedikit. Kadang-kadang
di Indonesia kan hukum berlaku teori fiksi itu ya. Berlaku udah ditetapkan langsung 6 bulan sudah diundangkan, masyarakat tahu Harus apa tahu. nggak tahu sudah dianggap tahu. Iya. Persoalannya masyarakat kita menggunakan Android itu nggak ngerti, nggak paham, bahkan nggak tahu apa itu undang ITE. Nah ini kadang-kadang yang menjebak atau terjebak karena ketidaktahuannya itu. Nah kami berharap di sinilah sesungguhnya dari rekan-rekan penyidik bisa mengambil Ada alasan hikmahnya. kebenaran Ya apa sih? itu sekarang niatnya ada nggak? Iya. Niat sekarang kan? Aha. Kalau niatnya nggak ada, masa harus memenuhi penjara dengan yang seperti itu? Iya. Prinsip pidana itu bukan menghukum pelakunya, tapi bagaimana mendidik agar menjadi lebih baik Sadar. dan menjadi efek jerah di lingkungan sekitarnya. Itulah. Oke, baik, terima kasih. Tias mau ke Pak Firmansyah dulu ya, selaku Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia, benar Pak? Enggak, Pradi Pradi punya. aja. Oke, Pradi Singa aja. Oke, Pak Firmansyah. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Harja gitu ya, masyarakat kita masih banyak yang belum tahu seputar Undang-Undang ITE ini sendiri. Berarti apakah menurut Pak Firmansyah sendiri, Undang-Undang ini masih perlu disosialisasikan agar masyarakat paham akan Undang-Undang ini sebenarnya? Kalau melihat dari munculnya undang-undang ini kan sebenarnya sudah cukup lama ya. Iya. Tetapi kita juga harus melihat daripada sosial masyarakat yang ada. Saya kira untuk masalah undang-undang ITE ini sangat perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan suatu pemahaman dan bisa menggunakan media sosial ini dengan cerdas seperti apa yang disampaikan oleh rekan kita Pak Dokter. Karena banyak sekarang ini terutama ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu mereka gampang terpancing emosinya. Karena dalam hal ini kadang-kadang suatu berita itu setelah yang sumbernya tidak jelas ya kan. Kemudian karena rame menjadi viral, akhirnya ada suatu statement daripada orang yang memberikan apresiasi terhadap suatu berita itu yang dapat menimbulkan suatu gejolak gitu. Jadi hal-hal inilah yang perlu kita berikan pemahaman. Apalagi kayak sekarang ini dengan adanya pandemik ini, sekerjaan kebanyakan mereka menggunakan media sosial. Media, ya. Sehingga kalau mereka tidak paham dan tidak mengerti, ini yang dapat berdampak, ya kan? Sehingga dalam hukum kan ada kita kenal, pelapor bisa jadi terlapor, Iya. saksi bisa jadi tersangka. Itu kalau dihukum. Hari ini kita melaporkan, tetapi tidak bisa membuktikan, maka kita akan dilapor balik. Hari ini kita tetapkan dia sebagai saksi, tetapi dalam pemeriksaan dia ada unsur yang terpenuhi, maka dia akan jadi tersangka. Itu kalau berbicara hukum. Jadi disinilah peran para praktisi hukum, kemudian kita juga selaku PBH dan pemerintah untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menyadari dan memahami. Hukum ini kan sebenarnya itu kalau dari filosofi kita berbicara bahwa kebebasan itu akan menuju kepada keterikatan. Keterikatan itu akan menuju kepada kebebasan. Itulah hukum yang tertinggi. Iya. Makanya hukum tertinggi itu adalah kesepakatan. Itu daripada undang-undang semua adalah kesepakatan. Ya contohnya kita kemerdekaan. Kemerdekaan ini kita dapatkan karena kesepakatan diplomasi. Iya. Jadi suatu pengakuan oleh negara-negara lain. Jadi kita merdeka. Jadi kesepakatan. Makanya dari Pak Dokter penyampaikan. Hukum sebaik apapun, kalau penegaknya, kesadaran masyarakatnya tidak bisa dibangun, tidak akan berjalan. Hukum sesederhana apapun yang dibuat, tapi kalau penegaknya bagus, kesadaran terhadap hukum itu cukup bagus bagi masyarakat, maka hukum itu akan berjalan dengan baik. Saya kira seperti itu. Tergantung pada penegakan hukumnya sendiri gitu ya, bisa dibilang Yang ya. jelas satu adalah pemahaman Oke. terhadap suatu peristiwa itu. Yang kedua adalah penegakan terhadap hukum dan aturan yang ada. Oke, nah apakah undang-undang ITE ini malah membuat masyarakat jadi sedikit-sedikit lapor gitu Pak ya? Kan banyak nih kita lihat mungkin di media sosial baru apa lapor, dikit-dikit lapor kalau di berita gitu, terutama artis kayak gitu Betul. Pak. Gimana menurut Bapak itu? Kalau menurut saya, setiap orang itu mempunyai hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ya. Jadi kalau dia sedikit melapor, dia wajar karena dia Oke. tidak memahami tentang hukum. Itu pertanyaan saya. Apa jawaban saya?
Kenapa? Karena pelapor itu bisa jadi tersangka. Iya. Sekarang dia melaporkan, ya kan? Tetapi pada saat dia tidak bisa membuktikan apa yang dia laporkan, maka dia akan dilapor balik oleh terlapor. Oke. Nah, maka pemahaman ini yang perlu dipahami. Tetapi kalau kita berbicara tentang artis atau apa ya kita tidak tahu juga. Karena di balik itu media sosial itu juga bisa mendongkrak figur itu kan begitu. Oke, berarti bisa dibilang sebelum orang mau melaporkan suatu kasus dia harus bertanya dulu berarti. Betul. Aha. Dia harus memahami apa yang harus diambil langkah-langkah itu. Oke, jadi nggak boleh ya langsung ujuk-ujuk ke kantor polisi buat laporan seperti itu. Iya, karena dari suatu langkah yang diambil itu pasti akan mengandung konsekuensi. Iya. Akibat, kan sebab akibat itu kan hukum yang tidak bisa terpisahkan. Iya. Jadi hukum itu tarik-menarik gitu. Seperti Jadi, itu. oke, makanya nggak boleh langsung main lapor gitu aja gitu Pak ya, tanyakan. Ya, contoh kayak sekarang yang lagi berkembang di Singaraja masalah kepala desa lah. Iya. Kepala desa dilaporkan, tetapi kembali kepala desa juga melapor balik. Iya. Karena ada unsur-unsur pidana di sana. Akhirnya kan saling lapor. Iya, benar. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Firmansyah. Nanti bakal Tias tanya-tanya lagi sama Pak Harja juga sama Pak Lanang. Dan di sesi kedua nanti, Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin bertanya di 23455. Tapi kita break iklan sejenak karena ada beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.